Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Maliaksyam. Saya akan menjelaskan materi tentang CPOB. CPOB adalah tata cara pembuatan obat yang baik yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. CPOB tidak hanya mengatur aspek produksi, akan tetapi juga pengendalian mutu obat. Sampai saat ini, CPOB menjadi pedoman dan acuan yang wajib dipenuhi oleh seluruh industri farmasi di Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Berikut ini adalah tujuan diperlukannya CPOB dalam sebuah industri farmasi. Yang pertama itu menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dan yang terakhir itu, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut atau tujuan penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengendalian mutu yang menyeluruh sangatlah penting untuk dilakukan agar produk obat yang dihasilkan tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Berikut ini di ruang lingkup CPOB 2018 yang meliputi 12 aspek. Yang pertama itu sistem mutu industri farmasi. Pemegang izin industri farmasi memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin, edar atau persetujuan uji klinik. Selain itu, obat yang dibuat oleh industri farmasi harus menjaga keamanan mutu dan efektivitas obat agar tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi pasien atau pengguna. Industri farmasi harus mencapai sasaran mutu yang handal. Diperlukan sistem mutu yang didesain secara komprehensif sehingga industri farmasi dapat menerapkan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Yang kedua, personalia. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia atau personil yang berkualitas dan terkualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Di dalam CPOB sendiri mensyaratkan industri farmasi untuk memberikan pelatihan kepada seluruh personilnya. Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk penerapan dari sistem manajemen mutu di industri farmasi yang dapat berpengaruh terhadap mutu produk baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pelatihan yang berkesinambungan dilakukan dengan tujuan memperdalam pemahaman personil terhadap proses produksi dan parameter kritis dari proses. Menyediakan latihan untuk penanganan atas masalah yang terjadi, memberikan pemahaman prinsip dan aspek CPOB, dan mempelajari penerapan suatu teori ke dalam bentuk praktik. Dan yang ketiga, bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya, serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus mampu memperkecil terjadinya risiko kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan yang lain. Desain atau tata letak sarana dan prasarana harus memudahkan pegawai untuk melakukan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang itu, terjadinya penumpukan debu atau kotoran sehingga dapat menurunkan mutu obat. Yang keempat, peralatan. Peralatan pembuatan obat harus ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat dihasilkan dapat terjamin dan seragam dari batch ke batch. Selain itu, penggunaan peralatan harus memperhatikan kebersihan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk ini. Yang kelima itu produksi. Industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB.
Dengan mengikuti pedoman, CPOB dan produksinya akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu, serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Yang keenam, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman obat dan atau kembalian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat. Jika kondisi kemasan masih baik, namun cara penyimpanan, lama penyimpanan dan cara pengiriman diduga dapat merusak produk, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produknya. Yang ketujuh, pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Keterlibatan dan komitmen semua personil dan stakeholders industri farmasi yang berkepentingan pada semua tahapan proses produksi obat merupakan sebuah keharusan. Dengan begitu, industri farmasi akan mampu mencapai sasaran mutu mulai dari awal pembuatan sampai kepada industri distribusi produk jadi. Yang kedelapan, inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok atau supplier. Inspeksi diri dilaksanakan secara independen dan diverifikasi oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. Program ini dirancang untuk mendeteksi kelemahan industri farmasi dalam pelaksanaan CPOB dan untuk memutuskan tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk perbaikan ke depannya. Pelaksanaan inspeksi diri dilakukan secara rutin dan didokumentasikan untuk selanjutnya dibuatkan program tindak lanjut yang efektif. Audit mutu dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau juga bisa tim yang dibentuk oleh manajemen perusahaan yang berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu ini meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu. Audit mutu ini juga dapat diperluas terhadap supplier bahan produksi atau bahan pengemas yang telah memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan oleh industri farmasi yang bersangkutan ini. Yang kesembilan, keluhan dan penarikan kembalikan produk. Penarikan kembali obat merupakan suatu proses penarikan kembali produk dari satu atau obat beberapa batch atau seluruh batch tertentu dari peredaran. Tindakan ini dilakukan apabila ditemukan produk yang cacat mutu atau laporan mengenai keluhan setelah pemakaian produk sehingga berisiko terhadap kesehatan. Produk obat yang sudah beredar dapat dikembalikan ke industri farmasi berdasarkan adanya laporan keluhan dari pelanggan atau konsumen. Keluhan yang dimaksud meliputi kerusakan dan melebihi tanggal kadaluarsa itu obat atau alasan lain misalnya kondisi wadah atau kemasan yang dapat menimbulkan keraguan akan identitas obat, mutu, jumlah atau berat dan keamanan obat yang bersangkutan. Yang ke-10, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya adalah dokumentasi untuk memastikan setiap personil akan penerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas akan mampu memperkecil risiko terjadinya kekeliruan atau salah tafsir yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan, tidak didukung dengan pesan yang tertulis atau dikirim secara elektronik.
Yang ke-11, kegiatan alih daya. Kegiatan alih daya merupakan tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan POM untuk menghindari kesalahpahaman sehingga dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kegiatan yang dialihdayakan haruslah didefinisikan, disetujui dan dikendalikan di dalam sebuah kontrak tertulis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab legal dari penerima kontrak dan pemberi kontrak terhadap konsumen. Yang terakhir, 12. Kualifikasi dan validasi. Industri farmasi melakukan kualifikasi dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengendalian tertutup. Aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan, adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas peralatan dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk obat hendaklah divalidasi. Adapun metode penelitian tanggung jawab industri farmasi terhadap penerapan aturan pemerintah tentang CPOB menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan didukung dengan kenyataan di lapangan. Pemberlakuan CPOB dalam industri farmasi ternyata membawa berbagai konsekuensi. Salah satunya meningkatkan peran apoteker di industri farmasi sehingga diperlukan kesiapan dan profesionalisme dari para apoteker. Keberhasilan pelaksanaan CPOB dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri farmasi. Apoteker adalah salah satu profesi yang memegang peranan penting pada industri farmasi, sehingga sebagai calon apoteker yang hendak terjun pada industri farmasi perlu melihat langsung bagaimana penerapan konsep CPOB pada kegiatan produksi farmasi dan mengetahui aplikasi ilmu selain ilmu kefarmasian yang tidak didapat dan pendidikan formal kuliah yang mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Dalam CPOB terdapat unsur utama proses pembuatan obat, yaitu sumber daya manusia, bahan yang digunakan atau material, prosedur atau metode, alat atau mesin, dan biaya. Unsur-unsur tersebut harus melewati proses kualifikasi, kalibrasi, atau validasi agar dapat terlaksana proses produksi yang efektif dan efisien. Kesimpulannya ini adalah, yang pertama, penerapan CPOB menjadi tanggung jawab industri farmasi dalam pembuatan obat tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 03133 12/8195 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Menkes per 12/2010 tentang industri farmasi. Yang kedua, apabila terdapat industri farmasi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan CPOB, maka ada sanksi yang akan diterima oleh industri tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Menkes per 12 tahun 2010 tentang industri farmasi pada pasal-pasal 26 dan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 03133 12/8195 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik pada pasal 6. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.